Setiap tanggal 2 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Dari Pacitan ada satu sentra batik yang namanya cukup melegenda, yaitu Batik Saji. Meski digembur modernisasi, Batik Saji tetap bertahan dan bahkan menembus pasar mancanegara. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober selalu menjadi momentum untuk menengok kembali kekayaan budaya bangsa. Tepatnya di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, berdiri sentra industri batik yang namanya sudah cukup tersohor, yakni Batik Saji. Usaha ini dirintis sejak tahun 1960-an oleh seorang perempuan bernama Saji yang dengan sabar menjaga denyut tradisi di tengah arus modernisasi. 3 dekade lebih perjalanan Batik Saji tentu tidak selalu mulus. Pernah sepi peminat, harga batik yang naik turun, hingga persaingan dengan produk batik pabrikan menjadi ujian tersendiri. Namun justru dari situ, Batik Saji tumbuh menjadi salah satu sentra industri terbesar di kota berjuluk 70 Miles Paradise. Kini usaha tersebut tidak hanya menghidupi keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yang menarik, proses pembuatan batik di sini masih sepenuhnya tradisional. Canting, malam, hingga pewarna alami tetap setia digunakan. Motif yang menjadi ciri khas batik Pacitan adalah buah pace atau mengkudu. Namun, Batik Saji memberi sentuhan berbeda melalui permainan warna yang lebih berani dan cemerlang, sehingga tampil lebih segar dan modern. Dalam sepekan, para perajin bisa menghasilkan sekitar 300-400 potong batik dengan aneka motif. Harganya pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kerumitan dan kualitas bahan. Danang Eko, pemilik sekaligus penerus Batik Saji ini menuturkan bahwa kunci bertahannya usaha ini adalah inovasi. Ratusan motif dengan corak yang unik terus dihadirkan, sehingga produk mereka selalu punya tempat di hati pembeli. Tidak hanya di dalam negeri, kain-kain Batik Saji juga sudah merambah hingga ke mancanegara, seperti Swiss dan Belanda. Semua juga karena imbasnya ya. Cuma kalau yang di daerah kan kebanyakan masih ada pesanan yang dari dinas-dinas, dari sekolah-sekolah, dari guru-guru itu masih ada. Jadi masih bisa lah menopang untuk kehidupan perputaran kerajinan, terutama batik di sini. Saat ini produksi berapa Pak untuk satu kali produksi atau per pekannya? Per pekan itu bisa 250-400 potong masih bisa. Masih bisa jadi satu minggu. Ya, kalau marketnya bagaimana Pak? Marketnya kebanyakan lokal ada, nasional juga ada, biasanya melalui WA yang pelanggan-pelanggan lama. Dari luar negeri juga masih ada. Biasanya juga langsung WA, mintanya motif apa kita layani. Jumlah banyak atau sedikit? Kalau yang luar negeri itu biasanya mereka motifnya dia punya ide sendiri. Kita kerjakan, dan kebanyakan dari kalau yang dari luar negeri itu warna alam. Warna dari pohon-pohon itu jadi tanpa pewarna sintetis. Jadi nggak ada bahan kimianya. Kalau yang dari luar negeri maunya warna alam. Ya, sedikit bercerita kalau bisa diuraikan terkait Batik Saji sendiri mulai berdiri atau sejarahnya bagaimana Pak? Sejarah Batik Saji, Desa Sukoharjo ini kan Kadipaten pertama Pacitan. Jadi Kadipaten pertama Pacitan ini dulu kampung batik. Dari mbah-mbah buyut saya, mbah-mbah buyutnya ibu itu pembatik. Nah, Saji ini kebetulan nama ibu saya. Di 1960-an ibu itu lahir, yaitu memakai nama Saji itu sampai sekarang. Saji itu nama ibu saya. Jadi sekarang ibu udah mau istirahat, udah mau menikmati masa tua, jadi mau nggak mau ini yang muda melanjutkan gitu. Tapi ini termasuk mengalami penurunan atau? Naik turun itu biasa Pak. Biasa kalau ya? kita still biasa. Tapi
bagaimana kita caranya bertahan kan gitu. Ada berapa karyawan Pak? 45-an 50 lah sekitar 50. kalau masuk semua. Tapi kebanyakan di sini kalau yang di tempat produksi pewarnaan itu sekitar 15-an orang kalau masuk semua. Batik saji adalah bukti bahwa tradisi tidak harus kalah oleh zaman. Justru dengan sentuhan kreativitas, batik Pacitan mampu menjangkau dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Edwin Aji, JTV Pacitan.